Gue pengen ketawa. Oke, selamat malam ya. Malam. Dengan siapapun itu di sana, kita kehadiran narasumber ya. Kita panggilnya Mawar aja kali. Panggil Mawar aja ya. Biar Mawar Kita karena request dari narasumber nggak mau ada profil lah dia. Pengen panggil Nadine terlalu anggun Ya. Iya. ngajar loh. Atau ada request lain nggak mau dipanggil apa kira-kira? Mawar. Biar enak gitu. Apa ya? Sepudin. Bebas lah, jangan Mawar. Apa ya? Putri atau Putri. Boleh Putri. Putri. Boleh Putri. Karena dia perempuan seperti seorang putri. Ih, najong banget. Apa anjing lu? Ya udahlah Mawar aja kali ya. Enggak Putri aja. Putri bagus. Putri ya. Nasi kuning kapan? Putri. Sambil kerja ya ngetik ya tadi ya? Enggak sih. Oh enggak, ya udah enggak apa-apa. Lanjut. Ganggu aktivitas gak nih? Iya, enjoy nggak nih? Enjoy ya. Heeh. Oke, gimana? Ini tapi makan gaji buta lu hitungannya kalau gini lu. Gue Ya, udah di ini, udah keluar, udah Ya, udah habis itu gue. Oh, intinya sih mau gimana pun itu kita kan menemani, Iya. menemani dalam pekerjaan agar tidak apa ya, masih suntuk boleh. Iya. Ya, oke. Aktivitas begadang tengah malam. Ini kita panggilnya Putri ya, jadi fix ya. Iya, Putri. Gue pengen manggil Kunti sih. Aduh, lu baik request deh, konde. Ayo, jadi gimana nih? Sesuatu hal yang bakal kita angkat bersama Putri, kira-kira yang cocok apa ya? Ghosting ya. Tahu ghosting gak sih sebenarnya Putri? Tahu lah dia. Najong. Tahu banget lah. Ghosting dia. lo, artinya hantu ghost. Dia tahu banget pasti soal ghosting. Gak Males mungkin banget, gak kenapa? tahu banget. Gini aja deh, coba gue buka dulu ya. Ada yang boleh ceritain gak gitu Perihal, aja? ntar dulu, sabar. Perihal ghosting nih Put, ya. Lu pernah di ghosting gak sih? Atau lu sendiri yang melakukan ghosting terhadap orang lain? Apa ya kalau ghosting tuh menurut gue juga nggak tahu sih kalau misalkan emang kalau dari diri gue sendiri. Ya. Kalau gue merasa di ghosting ya mungkin kemarin sempat di ghosting, cuma gue nggak tahu itu di ghosting apa enggak ya. Oke, nanti kita bisa ulas. Gue gak tahu apa ya gimana. Kita nggak tahu karena belum terbuka kan. Iya. Nah, Coba dilanjutin Iya. lagi kan. buka aja dulu gue tuh Iya, tadi tidak kan suka pertanyaan gua- mendeskripsikan diri gue. Iya. Tadi kan gue nanya kan, lu pernah di ghosting atau mungkin lu pernah nge-ghosting orang lain? Tadi yang pertama, tadi lu kan mungkin kayak pernah di ghosting ya sebelumnya ya, kemarin ya. Kita respect dulu loh. Dia itu sekarang jadi relawan COVID loh. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Respect. Tepuk Iya, tangannya. iya. Oke. Nah, terus kalau perihal lu pernah nggak sih nge-ghosting orang juga? Kalau bukan ghosting. Kayaknya kalau misalkan lu bertanya gitu, kayaknya orang jarang mengakui kalau dia mau ngerasa nge-ghosting gitu. Padahal kan sudah kita samarkan. Iya, enggak maksud gue tuh orang lain tuh pasti ngerasa itu bukan ghosting, dia Iya aja sih. kepedean. Ya nggak apa-apa. Ini kan bahasanya tadi persepsi dari dia gitu. Iya, loh. tapi Iya. kalau lu menanyakan kayak gitu, kayaknya menurut gua nggak akan ada orang yang ngerasa diri dia nge-ghosting. Oke, jadi kita nanya bagaimana nih, silakan Bung Rian. Kecuali dia bangga ya. Bangga. Oh iya. Ya. Jadi gimana Rian? Silakan. Kapan nikah? Kapan nikah? Emang belum nikah ya? Putri belum nikah, Putri. Apa nih kok? Jauh. Nggak mau nikah? Jauh. Nggak mau nikah? Mau kok, mau. Siapa sih yang nggak mau? Mau lah. Masih jauh tapi. Yuk nikah. Enggak. Gue bingung gak nanya tadi udah nanya arti gue persepsi ghosting apa dia bingung ya. Tadi yang dia jawab loh, dia kan kemarin katanya di ghosting loh. Tapi dia nggak tahu itu ghosting apa enggak. Coba bisa ceritain di sharing dulu lah biar Ya. kita bisa nangkep gitu. step Atau by step itu kayak apa gitu. Jadi kita bisa ngasih baik atau enggaknya nanti kita bisa ngasih sesuatu hal yang bukan lu emang Tuhan baik atau enggaknya nggak maksud gitu. Maksud gue tuh lu persepsi sendiri step by step lu kemarin Iya, itu iya. seperti apa. Iya. Nanti kita yang menilai. gue tadi mau ngomong kayak gitu, cuman gue susah ngomongnya. goblok, lu memang goblok dari kemarin juga. Silakan Putri, waktunya Iya. dipersilakan. Jadi pada waktu itu gue kenal sama orang ini. Ya kita sebagai teman di salah satu grup lah. Grup lawak Awalnya- bukan? Hah? Grup lawak bukan? Bukan anjir. Bukan. Deh, jadi potong. Oh, Kasih iya, dia oke. waktu sebentar Oke. ya. Nggak. Gue kenal sama dia tuh di salah satu ada grup kan. Habis itu ada salah satu hari di mana dia pertama baru masuk di grup itu. Dan gue kenalan sama dia kan. Semua kenalan sama dia. Hai gitu-gitu.
ya udah gue ngeledek-ngeledekin gitu-gitu, tiba-tiba dia langsung ngechat pribadi ke gue, terus kayak ya udah jangan di grup, di sini aja kata dia gitu. Oh ya udah. Dan pada saat itu gue lagi, selama gue isolasi kan 2 minggu ya, gue sempat kena positif COVID kan. Aduh, kita mesti pakai hand sanitizer. Dek, mana hand sanitizer? Gitu kan jauh-jauhan. Oh iya. Lanjut. Pokoknya selama 2 minggu gue isolasi di kamar itu, di rumah gue, dia tuh selalu, semenjak dari hari itu dia selalu ngechat gue, selalu ngasih kabar, kayaknya nggak pernah berhenti gitu. Kayak chat gue nggak dibales, chat dia nggak dibalas 5 menit aja dia tuh selalu nelpon gue kan, nanya lu di mana, kenapa lu nggak balas chat gue, bla 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 bla. Setelah 2 minggu berjalan, tiba-tiba ada satu momen dimana kayak gue tuh bingung sebenarnya ini tuh apa ya gitu kan. Kadang kalau misalkan gue main sama mereka ada dia, gue suka diantar pulang. Kadang kayak layaknya orang pacaran aja gitu. Gue bingung juga, nggak tahu gimana gue mesti nanggepinnya. Tapi lu ada pernyataan sebelumnya? Belum ada sih. Kesepakatan nggak ada? Sikap dia tuh nunjukin kayak gitu. Atau nggak yang formal banget gitu, maksudnya kayak enggak. Atau mungkin dari sikap elunya Put yang kayak membuat dia tuh jadi begitu loh. Enggak, kayak dia tuh ya gimana ya, awalnya tuh gue tuh biasa aja, cuman dia kayak bukan kayak biasa, tapi dia yang kenceng lah ya gitu. Dia yang kenceng ngejar gitu lah ya. Dia yang agresif. Lelaki emang selalu gitu, kenapa sih? Lelaki selalu gitu, kenceng di awal. Coba kita tanya laki-laki, kendor di akhir. Coba kita tanya laki-laki gimana jawabannya? Gua laki-laki bangsat. Lalu laki. Enggak, kenapa kebanyakan yang gitu, kenceng di awal, kendor di akhir gitu loh. Apaan tuh? Iya. Itu loh, ngejar sesuatu kayak anjing. Iya. Kok gue merasa terintimidasi ya. Coba dilanjutin lagi nih tadi. Oke. Gimana tadi? Mantap. Trik. Kenapa? Ya tadi sampai mana ya tadi ya? Pas sampai 2 minggu berjalan. 2 minggu berjalan. Enggak, gue cerita sampai dia nganterin gue pulang terus. Oh iya. Iya, pas pada saat dia nganterin gue pulang terus, kayak dia tuh bersikap layaknya kayak gue pacarnya dia. Tapi berjalannya waktu kadang kayak itu panjang lagi sih, ntar aja lagi itu. Berarti kan lu kan menilai itu dari sikap dong. Sikap itu bisa dibilang itu ya pernyataan dia juga sih secara nggak langsung. Kalau lu nerimanya sikap itu sebagai pernyataan. Terus lu ngerasa ghostingnya di mana? Kalau gue ya nih ya, gue sebagai laki-laki belum nyampe situ cerita ghostingnya. Belum nyampe situ ya, entar dulu belum. Enggak, lu apa ya? Nah, maksud gue gini ya. Kalau gue kan sebagai laki-laki ya, kalau dengan cara sikap gue yang seperti itu, mungkin gue merasa nyaman dengan lo, tapi gue nyamannya ini anggap lo tuh sebagai ya nggak lebih gitu, sebagai sahabat. Tapi gimana ya, maksudnya kadang ada orang yang menilai perilaku kita tuh kayak maksudnya gini, sikap si lelaki itu lebih banget. Dia udah bilang kan sikapnya itu udah kayak udah kayak anggap dia sebagai pacarnya. Itu tuh udah di fase yang berbeda gitu loh dari cara dia bersikap. Makanya kan yang gue tekanin itu maksudnya tuh udah ada pernyataan apa belum? Maksudnya tuh bukan pernyataan secara formal kayak gue suka nih sama lu menjadi pacar gue, itu kan pernyataan yang formal kan. Tapi maksud gue tuh kayak pernyataan yang kayak gue sayang sama lu deh. Kayak pernyataan itu aja gitu, bukan yang pernyataan mengajak, tapi lebih ke yang menyatakan. Apa sih? Gimana? Tapi sih pada akhirnya beberapa kali gue dianterin pulang sama dia tuh, gue udah sebulanan kayaknya deket sama dia kan. Akhirnya gue nanya, lu ada perasaan gak sama gue? Kata gue gitu kan. Gimana ya? Kata dia gitu kan. Terus gue langsung bilang dong, gue bilang kayak, kayaknya gue sayang deh sama lu, gue bilang gitu. Terus dia pun jawab, gue juga sayang sama lu, dia bilang gitu dong. Itu berarti pernyataan dong. Iya, tapi ya udah lanjut. Ya terus lanjut aja. Udah sih, maksudnya baru sampai situ dulu. Pada akhirnya berjalan. Suatu ketika gue bikin kesalahan.
salah. I know. Aduh, gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu. Saya tidak tahu. Gue nggak tahu nih. Coba ceritakan. Aduh, coba ada ceritakan. apa kalian berdua ya? Tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Gimana, gue Putri? bikin kesalahan, tapi gue sebenarnya gue salah atau enggak gitu kan. Kesalahan Gua lu ke lebih suatu ke tempat. apa nih? Kayak gimana salahnya nih? Kesalahan lu lebih ke apa gitu? Kesalahan apa yang udah lu Aduh, buat? gue cerita dulu. Oke, siap. Cerita dulu, botak. Gue ke suatu tempat pada suatu hari itu kan, tapi dia udah datang duluan di tempat itu, dan dia dari siang atau sore gitu kan. Di situ ada teman lamanya dia, perempuan. Dia tuh ceritanya dia tuh berteman tuh 4 orang, 2 laki-laki 2 perempuan. Iya. Salah satu perempuannya ada di situ, dan 2 laki-laki ini ada di situ kan, termasuk dia. Udah gue datang ada dia, ya udah dong, gue kan nanya sebagai perempuan, halo kak, gue bilang gitu kan. Udah akhirnya gue tiba-tiba dia pulang, terus gue bilang, lu kenapa? Ada gue sensi banget langsung cabut. Enggak, gue mau mandi bla bla bla, dia bilang gitu kan. Ya udah dia cabut. Akhirnya gue ke tempat cewek itu, gue bilang, halo kak, dari mana? Gue nanya kayak gitu kan. Gue tuh cuma nanya pertanyaan, dari mana, naik apa, udah itu doang pertanyaan gue. Terus Rumahnya di mana, udah gitu doang kan. Udah gue dengerin dia cerita sama yang temannya yang satu lagi itu. Iya. Pas dia, gue kan mau balik lagi, gue nggak sopan dong, jadi gue ngedengerin mereka bicara sampai berhenti kan. Ya udah akhirnya gue dengerin, habis itu gue cabut, mereka pas berhenti gue cabut. Pas itu dia malam-malam jam berapa datang lagi ke tempat itu, siapa si ceweknya ini? si laki-laki ini. Si cowok ini ya. Si laki-laki ini datang lagi ke tempat itu, terus dia bilang sama teman laki-laki yang satunya lagi, bilangin ya si Putri ini jangan kayak gitu sikapnya, katanya gitu kan. Dan kenapa dia bilang kayak gitu ke yang laki-laki itu, karena gue sebelumnya WA dulu, lu kenapa sama gue, kayaknya sentimen banget, udah gak mau ketemu gue lagi ya, gue bilang gitu. Terus kata dia, apaan sih, kata dia gitu kan, gue tuh cuma mau mandi doang, gue dari situ di situ dari sore bla 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 gitu kan. Dia bilang ke si cowok temennya ini, jangan kayak gitu deh, nanti gue lama-lama ilfil, kata dia gitu kan. Udah dong, berjalan, kayaknya dia nggak ngabarin gue, nggak apa gitu kan. Gue telepon kadang nggak mau diangkat terus. Akhirnya pada hari keberapa gitu kan, gue mau ngomong, akhirnya gue telepon diangkat sama dia malam-malam. Gue bilang gini, maaf, kata gue, kemana aja selama ini, gini-gini, gue nanya gitu kan. Terus kata dia, nggak kemana-mana, kata dia gitu kan. Terus kenapa, maaf ya kalau misalkan kemarin-kemarin sikap gue gini, lu kenapa berlebihan, kata dia gitu. Kata gue, berlebihan kenapa, gue bilang gitu kan. Ya lu ngapain nyamperin temen gue, kata dia gitu. Kata gue, maksudnya gimana, gue bilang gitu. Ya lu ngapain nyamperin temen gue, itu cuma orang baru. Terus gue langsung shock dong. Waduh. Anjir, gue cuma nanya itu sebagai perempuan doang, kata gue. Tapi momen itu setelah pernyataan kan, setelah lu berdua itu ada pernyataan kan, jauh setelah kan setelah itu kan. Oke, terus dia kayak gitu, terus gue langsung gemeteran dong, kata gue, wah anjir nih, gue bilang gitu kan. Kok orang baru, maksudnya gimana ya, gue bilang gitu. Emang gue ada salah apaan, gue bilang gitu. Temen lu ngomong apa sama lu, gue bilang gitu kan. Ya dia ngomong, terus gue katanya tiba-tiba nyamperin ke tempatnya dia, terus nanya gini, lah kata gue, kalau emang gak suka ya bilang sama gue langsung, kenapa bilang sama lu, gue bilang gitu kan. Lagian gue juga nanya pertanyaan tuh formal, yang bukan formal, apa ya, pertanyaan sewajarnya biasa, aja sih gitu kan. Pertanyaan biasa yang cewek-cewek kalau baru ketemu ditanyain gitu kan, maksud gue. Jadi intinya tuh gue salah di situ. Jadi salah dari bersikap gitu ya menurut dia. Iya, kata gue, gimana salahnya ya, gue bilang. Terus udah gitu gue dikata-katain, ya lo
nggak bagus lah bersikap berlebihan kayak gitu. Lu tuh orang baru. Anjir gue bilang. Waduh, gue nganggapnya aneh sih. Enggak nih. Kalau gue gini ya, kalau opini gue gini. Iya, silakan. Kalau posisi gue jadi seputri, gue pun mungkin ngelakuin hal yang sama. Karena apa? Gue udah ngerasa akrab sama si cowok ini gitu loh. Iya. Karena udah ada saling pengakuan secara nggak formal kan, cuma nggak ada pernyataan mengajak doang gitu loh. Cuma pernyataan yang secara nggak formal itu kan udah ada jauh sebelumnya kan. Dan gue mengakrabkan diri dengan teman si cowok ini, ya gue cuma pengen, bukan berdasarkan rasa kepo atau apa gitu, gue cuma pengen mengakrabkan diri sama temennya juga. Iya betul. Yang berharap tuh feedback si cowok ini, malah, oh ya nih kenalin nih teman gue gini apa segala macam kan. Harusnya kan baiknya kan begitu ya. Iya emang harusnya begitu opini gue ya ini ya. Tapi yang gue bingung, andai pun gue jadi si cowok posisinya, gue bakal memperkenalkan, nggak nunggu si putri ini nyamperin. Kalau gue, iya memang itu harusnya seperti itu kan. Iya, terus apa namanya, pas itu juga kayak gimana ya, kata gue juga tidak memposisikan diri gue sebagai orang spesial buat dia sih. Gue sih nganggapnya cuman kayak siapa tahu dia jadi teman gue juga, ibaratnya kayak gitu loh. Terus gue nggak ngerti jalan pikiran lelakinya ini loh. Lu aja sebagai laki-laki nggak ngerti, gimana gue terus malah dia yang marah dan dia yang hilang kabar. Jadi ya kenapa, maksud gue tuh kayak aduh, aneh bener ya. Anehnya tuh cerita gue tuh aneh semua. Gini loh, maksudnya gue aja sebagai laki-laki kalau cara gue begitu tuh sorry ya, Put, kesannya tuh malah kayak gue tuh memang nggak ada rasa sama lu sebenarnya. Iya, kalau misalkan gue awal nggak ada rasa, gue ngapain nyatain itu ke lu gitu loh. Yeah. Atau dia cuman main-main ya, apa gimana ya dari si cowok ini ya? Maybe, don't know. Tapi sampai sekarang lu masih berhubungan baik dong? Apa gimana? Sampai sekarang sih gue maksudnya kayak kalau misalkan ngumpul gitu masih ngumpul juga, dan dia tuh masih bersikap seperti dahulu kala kenal sama gue, masih bercandain gue, masih kayak nggak pernah ada masalah apa-apa kalau ketemu. Cuman kalau chat udah nggak pernah lagi gitu. Resiko buruknya gini sih ya, nanti kedepannya kemungkinan ya nggak bakal jadi sama lu kalau dengan cara dia sampai sekarang seperti itu gitu. Ya gue sih udah nggak ngarep lagi setelah kejadian. Iya, maksudnya lu sharingnya di sini ya, tapi ya masih aneh aja sih, kayak gimana ya? Dia tuh kayak mempertimbangkan sesuatu tau gak? Iya, paham nggak? Put, takutnya ya dia sudah mempertimbangkan sesuatu nih, ada gimana ya? Ada orang lain juga nih. Iya. Ghosting sih sebenarnya ini. Iya, skenario terburuknya sih gitu ya. Ghosting sih ini sebenarnya. Ini definisi ghosting sesungguhnya. Gue sebelumnya udah pernah bahas nih sama si Dongo ini nih. Bangsat. Botak tai. Ini sih kalau nggak salah sih ghosting ini. Enggak, emang ini definisi ghosting ya kayak gini. Ghosting masalahnya tuh dia apa? Ghosting di dalam pertemanan. Iya, ghosting dalam pertemanan. Dan gue pun orangnya ya, kalau gue pribadi, gue memang ibaratnya gue sayang sama dia nih. Kalau misalkan dia nggak ada bersikap kayak layaknya orang pacaran atau nge-treat gue lebih dari teman, gue kan bersikap biasa juga. Iya, betul. Tapi sikapnya dia tuh yang gue rasa memang lebih dari teman-teman yang lain gitu. Emang lu kenal berapa lama? Gue kenal baru sebulan 2 bulan lah. Tadi kenal 4 bulan menikah. Lu tau gak lu, sebelumnya gue udah ada podcast gue nih sebelumnya nih, narasumber yang lain ya kan. Baru kenal 4 bulan langsung nikah. Gak, jadi jelasin dulu. Kalau yang sebelumnya itu kan dia udah pacaran 4 tahun nih, terus putus. Pas lagi terpuruknya ada orang masuk nih di hidup dia. Nah dia ngerasa ya you my hero lah. Iya. Tapi kayak pahlawan hadir lah. Makanya pas setelah dia ngajak serius, itu cuma dalam jangka waktu 4 bulan mereka nikah. Dan akhirnya si perempuan ini pun sadar dia tuh terlalu gampang mengambil keputusan. Jadinya nggak sesuai apa yang dia ekspektasiin sama dia gitu loh. Dan akhirnya kan berantakan
semuanya berantakan gitu, dan akhirnya pun dia menyesali itu. Ini kisah real loh, kisah nyata loh. Iya. Gue sumpah gue pun tadi ngeblanknya tuh gue kayak gue malah ke-trigger gitu. Gue mengingat sesuatu. Aduh kata gue males banget nih bahas-bahas ginian. Ternyata berat juga ya kehidupan wanita ya. Berat lah. Aduh gila. Berat sih mau wanita mau lelaki kalau urusannya disakitin ya berat dua-duanya. Nggak ada lintas gender gitu. Tapi coba balik ke si Putri lagi nih. Tapi lo sampai sekarang udah nggak ada feel dong? Atau masih? Sampai sekarang sih gue udah biasa aja, cuman kayak sikap dia tuh masih kayak masih. dulu. Oh, sebenarnya dia masih. Gini sih. Dia gampang ketrit ya. Emang lo kenal sama gue? Oh iya. Lupa. Enggak, kita kan cuman kita cuman menilai lu dari cerita lu yang ini loh. Kita nggak kenal. Ya emang gak kenal, maksudnya kita kan rangkum dari cerita yang lu sharing tadi gitu, jadi kita bisa ngambil penilaian kayak begitu. Ya gue sih maksud gue ya gimana ya, kalau misalkan biasa sih gue udah biasa aja, cuma sikap dia tuh masih kayak yang dulu kalau ketemu gue. Iya, gak enak aja ya gitu ya jadinya ya. Bukan gak enak dia. Gue nya kesel kayak lu sebenernya mau gak sih sama gue, tapi kalau kayak gitu loh. Iya, tapi dia lebih ke yang mengharapkan lagi. Siapa? Enggak. Gini sih Put. Seandainya kalau memang dia serius sama lu ya, dengan cara dia seperti itu ya kan, sampai sekarang ya di circle pertemanan lu ya, mungkin dia nanti bisa lulu kembali dan gimana ya? Gua nih cowok kalau memang udah serius sama cewek atau sayang sama orang yang dia sayang gitu ya, sesalah apapun pasangan dia pasti balik lagi sih sebenarnya. Tapi pernyataan lu itu ambigu anjing sama omongan yang tadi. Tapi gue sih maksudnya balik lagi ya, kalau misalkan emang gue pada saat itu gue dekat sama dia, gue pun kayak gue juga nggak mau langsung pacaran. Nikah? Bukan nikah juga anjir. Gue juga nggak mau langsung pacaran dengan dia bilang dia masih trauma bla 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 bla. Oh, dia belum berdamai dengan masa lalu. Bukan, gue tuh benci ya gue kalau trauma itu dijadiin kata-kata pelampiasan. Iya. Lu boleh trauma, cuma lu menyikapinya gak usah selebay itu. Ini kayaknya lagi tren dah, dari kemarin kita temu kayak begini mulu loh. Enggak nih, ntar lu, gue ngomong dulu bangsat, dengerin dulu. Bahasa lu dong diatur dong, aduh gak sopan banget sih. Maaf. Kita ngomong sama cewek lo ini. Iya. Sampai. Enggak nih, jadi gini, menurut gue tuh lu boleh trauma, tapi lu gak boleh selebay itu menyikapinya, dan lu gak boleh melampiaskan ketraumaan lu itu ke orang baru. Trauma itu manusiawi sih, iya. manusiawi trauma itu, cuma gimana cara lu mengontrol trauma itu. Gue pun trauma sih, tapi kayak nggak fair aja kalau harus lu limpahin itu ke orang baru. Iya. Lu trauma aja. Mungkin itu jadi pelajaran buat lu. Gimana? Mungkin menurut gue setiap orang juga punya trauma, cuman kan dia ada jalannya ketemu dengan orang yang baru. Ya gimana cara dia buat ngilangin traumanya itu atau ngontrol traumanya itu sih menurut gue. Justru alasan kayak gitu-gitu. Justru orang baru itu harus jadi patokan buat ngobatin trauma dia kalau menurut gue. Tapi kalau misalkan dia untuk ketemu orang baru dia masih bicara trauma, gue nggak paham deh jalan pikirannya. Gue ngerti juga itu dijadiin alasan klasik. Enggak, gue kayak pikiran gue bercabang lebih ke banyak hal-hal negatif yang mau gue keluarin di otak gue, tapi kayak keluarin. Enggak, jadi kayak gue pun bingung. Oke lah, maksud gue tuh trauma, oke lah, gue pun trauma. Tiap orang pun pernah ngerasain trauma. Cuma kenapa sih maksud gue tuh awal yang baru itu nggak bisa nutupin trauma lu di masa lalu gitu. Iya. Harusnya kan awal yang baru itu nutupin trauma lu dari masa lalu. Betul. Banyak faktor trauma ya sebenarnya. Banyak faktor trauma itu banyak. Cuma kan kalau di sumber kita lebih ke trauma akan pasangan, bangset. Iya. Gua tadi sampai searching loh, siapa buat ini trauma ini ada banyak loh, ada trauma masa lalu, trauma bully, trauma karena diabaikan, trauma akibat dilecehkan secara seksual. Nah, itu sih lebih parah lagi sih kalau. Terakhir ini trauma menjalin hubungan gitu. Ya dari cerita lu, dari pandangan cowok lu begitu ya kan,
trauma dengan masa lalu dia sampai menyikapi lu seperti itu. Ya nggak fair, menurut fair, gua kan? nggak fair. Lu sebagai lelaki tuh maksudnya merefleksikan sikap fair gitu loh ke perempuan, apalagi orang baru kan, perempuan itu kan. Soalnya sejatinya perempuan itu tulang rusuk laki-laki. Aduh, gaya lu anjir. Tulang iga kok tulang rusuk. Tulang rusuk ego. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Sementara yang paling bengkok itu bagian paling atas. Apabila Anda bersikeras meluruskannya, dia akan patah. Tapi bila Anda membiarkannya, lu percaya nggak? Ini dia buka apa sambil searching anjir, baca. Jadi kalau mau gue jangan ngomongin tulang. Oh iya, dia tulang. Lu apa? Dia bukan kemoterapi apa? Radiologi apa sih? Radiografer. Jadi tuh dia tuh yang scan gitu, scan dalam tulang. Ya misalkan otak lu ada yang nggak beres nih, di scan sama dia ketahuan nggak beresnya di mana. Mau dong di scan barcode. Barcode mah di alfa lu. Jadi kesimpulannya kita ambil apa nih soal kasusnya dia nih? Lu nih tipikal orang yang gue ngeri dah kesurupan kalau gue bertanya jauh. Gak apa-apa lah. Lu tuh tipikal yang mengiyahkan kesedihan dengan seiyah-iyahnya gitu, dengan selebay-lebaynya menyikapi untuk yaudah sampai sini gitu loh, nggak dilama-lamain. Atau lu yang sebodoh amat gitu loh? Gue yang pertama sih. Yang pertama ya. Tapi ada waktunya. Nggak. Iya, nggak secepat itu sih. Iya, tapi pas lagi dengerin lagu sedih, komen ini gue banget, mewek lagi. Iya ya. Gue banget nih, kayak gue banget. Enggak, geli bego kalau lu anjing. Goblok. Anjir. Tapi lu gimana nih menyikapinya pas misalkan lu masih sering nongkrong atau apa, terus dia masih dengan treat yang lama dia? Tapi sih semakin sini semakin kayak ya udahlah gitu kan. Gue juga udah bodo amat karena gue udah tahu faktanya yang lain, karena dia kadang suka masih jemput mantannya gitu. Wow. Ya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Kadang bahan kita. Apa ya? Iya. Gue gak ngerti, mungkin dia masih terjebak dengan masa lalu yang dia Cukup. Gue bingung alasan trauma nih ya. Alasannya awalnya trauma nih, tapi dia masih berhubungan baik sama mantannya. Traumanya di mana bangsat? Ya, aduh Putri, gue yakin lu lebih smart lah. Maksudnya lu pasti udah ada pandangan ke arah sana sebenarnya. Iya, gue masa pas gue tahu kejadian itu ya gue semakin ya udahlah bodo amat gitu. Lu tahu hal ini ketika pas kejadian dia udah nggak sama lu lagi atau memang pas sama lu? Ya udah nggak sama gue. Mungkin sebenarnya enggak, awal-awal yang buat dia ragu mungkin karena itu juga. Yang gue bilang iya karena itu juga, karena dia punya pilihan lain. Iya. Ngerti gak lu? Makanya dia bukan ragu, dia tuh nggak sepenuhnya untuk mengungkapkan sesuatu. Betul. Kenyamanan dia masih terpecah. Iya. Tapi dia umpat itu dari kalimat trauma masa lalu. Bangsat kan itu. Seks itu freak banget sih, anjing dah. Tapi beruntung lu nggak sama dia. Pesan gue sih jangan sama dia lah. Nggak bisa sih, lu nggak bisa menentukan juga. Intinya gini loh, tiap orang tuh punya pilihan. Iya. Tiap orang pun berhak memilih gitu loh. Cuma jangan sampai lu menyesali akan pilihan lu nantinya. Soalnya itu goblok banget. Lu udah goblok nih menyesali pilihan lu. Lebih goblok lagi, lu udah nyesel akan pilihan lu, tapi lu gak punya jalan keluar akan pilihan lu. Bukan lu, iya, lu tetap jalanin dan lu gak punya jalan keluar dari pilihan, dari penyesalan lu itu. Lu masih stuck di circle itu aja. Itu sih parah sih. Aku penasaran sama nih cowok yang mana sih? Sterek. Badannya sterek. Gede gitu. Suka yang gede-gede ya, Putri ya. Anjay. Apanya gede bego? Badannya tinggi besar gitu ya. Enggak tinggi. Oh, Vespa, makanya yang penting Vespa. Oh, yang penting Vespa. Oh, dia anak Vespa. Apa sih? Kok jadi ke situ ya? Kita nggak ngomong apa-apa loh. Oh iya, enggak. Siapa tahu kan kalau gua lu aja ngidam-ngidamin dong Vespa Matic dong. Kalau siapa anjir? Gua enggak demen Vespa anjir. Temen gua pada ngidam-ngidamin Vespa. Nora. Vespa Matic bukan demen kali. Bukan Nora sama Vespa Matic. Buat apa lu motor sama-sama nama yang lain anjir?
Mungkin salah satu temen lu ada yang demen kali. Mungkin nih sebelah gue. Bukan. Ya Gitulah. Ya. Jadi kita balik ke topik awal lah soalnya tadi ngapain ngomongin itu? Iya. Jangan ngalor ngidul lah ya. Enggak, tapi lu nih tipikal orang yang rela masuk kubangan 2 kali gak sih? Ketawa kayaknya iya ya. Bukan 2 kali lagi deh kayaknya. Berkali-kali. Dulu tuh. Iya. Lu nggak belajar dong? Ya dulu gue kayak gitu. Cuma sekarang gue udah mulai belajar. Proses lah ya. Iya. Jangan terpuruk lagi lah. Ada beberapa teman gue yang tidak pantang menyerah untuk menyadarkan gue hal itu. Oh, tetap ada support lah ya, beruntungnya. Ada supporter. Ada lah. Pasti ada. Ada. Iya. Ada lo pasti lah, dia punya temen, nggak mungkin dia nggak punya temen, bego. Ya tapi kalau tipe orang kayak lu Enggak, lu mah ngeliatin gue kok gitu banget. enggak maksud gue tuh Waktu gue ngomong ada, kok lu ngeliat gue kayak apaan sih lu? enggak, lu ngeliatnya aneh, bego, geli gue ngeliatnya. Lu jangan sampai gue berantem di sini Oh dah. iya, oke, lanjut. Lu Berantem aja berantem gak apa. ngeliatnya penuh makna bangsat. Malu kali sama ini bintang tamu Oke, anjir, narasumber Oke, lu malah oke. ngedumel di sini lu. Lagi ada profesional. Rokok habis nih. Masih ada, gue sengaja nggak keluar. Anjir. Putri bayangin gila, dari tadi gue ngeliat rokok, dia rokok dikantongin sampai rokok Gue gua sengaja rokok lu habis dulu, baru rokok gue keluarin. Kalau dulu Iya, habis lagi, kita lagi. ngerokok gimana? Udah gue bagi rokok ya. Korek aja nggak ada. Ntar gue Kayaknya ambil. kayak Anda tuh orang-orang baru ngerokok lagi ya. Kayaknya ngerokok mulu. Oh ini nih dia nih, botak ngerokok lagi lo ya. Iya. Ya? Gue udah gak botak anjir. Oh, iya. Ini gue ada rambutnya, Stres apa woy. gimana? Stres apa gimana? Enggak lah. Kenapa sih kalau orang botak itu Enggak, stres? bentar lu, masalah stres itu ya, menurut Rocky Gerung itu manusiawi. Tiap orang itu punya, tiap orang itu mengalami sakit jiwa kalau kata Rocky Gerung. Sakit jiwa. Tiap orang itu. Karena apalagi kita di zaman modern gini kan gampang banget ke trigger akan hal-hal yang Hal-hal bikin dulu kali stres ya? gitu. Bukan hal-hal yang dulu, bisa Yang jadi dulu yang faktor, nggak jadi. bisa jadi faktor yang gue profesional. Itu apa tadi gue ngomong apa? Trigger. Iya kan trigger apa sama bukan hal dulu itu salah satu faktornya, tapi lebih kayak ke apa sih, tekanan kerjaan gitu. Iya. Oh bukan Iya, ke pasangan ya? Bikin gampang orang stres gitu. Ya itu pasangan salah satu contohnya lah, nggak usah dibacain. Lo itu mah. Ya intinya gitulah. Iya. Kalau gue sih yang penting adalah memang untuk melupakan sesuatu hal yang di masa lalu itu memang nggak segampang itu ya, tapi tetap balik lagi kita harus berdamai dengan masa lalu gitu. Fokus ke depannya itu Tapi- bagaimana. Gue pengen nanya deh sama lu. Sama gue, emang kita kenal? Enggak kan? Kan udah nanya nyebut kan? nama, bego. Oh, Iya iya. kan? Ya silakan mau nanya apa? Pengen nanya, menurut lu arti move on itu apa? Arti move on. Dari lu dulu. Lu dulu deh. Enggak, lu dulu, lu nyontek gua. Dari siapa dulu? Lu dulu, ntar lu nyontek gua kalau duluan. Gua udah dapet perspektif gua. Bocre. Dari siapa dulu Bocre? Kenapa? Dari lu dulu, Ki. Lu mau siapa yang jawab? Dari Gua Rizky apa? dulu lah. Lu dulu. Dari gue ya? Iya. Arti move on. Definisi move on. Definisi move on bagi gue itu adalah iya. ketika Dari lu. Apa? Terakhir lu masing-masing pacaran terakhir berapa lama? 2 tahunan lebih sih, paling lama itu sih. 2 tahun. Iya. Oh, 2 tahun. Ya. Gue sih nggak pernah pacaran sih untungnya. Siapa? Gua, Si Rizky. Rizky pacaran. Dia terakhir Pacaran. berapa tahun? Lu berapa tahun? Terakhir. Ki? Terakhir Lu, Iya, terakhir. apa paling lama? Terakhir mah gue cepet. Iya, enggak lu yang paling lama berapa 2 lama? tahun. 2 tahun. 2 tahun lu? 2 Iya, Masa tahun. iya? 2 tahun. Kayak lebih dong. 2 tahunan lebih. Iya 2 tahunan lebih. Masa iya sih? Iya. Enggak deh. Orang gue yang jalanin. Gue gimana sih? sebelum kenal sama mantan gue yang kemarin aja, lu udah bokinan, cok. Gue aja udah 2 tahun lebih. Lu jangan nyebut nama ya, sampai keceplosan. Iya, selalu. Enggak selalu. Enggak bener. Gua aja belum kenal. Nih, gue belum kenal mantan gue yang lama nih ya kan. Gue belum kenal. Lu udah pacaran. Gue aja udah ngejalanin hubungan 2 tahun lebih. Ya, Masa iya sih lu 2 tahun lebih?
batu ya, 2 tahunan lebih. Lo jadi mau bahas definisi move on nggak sih? Iya, Anjir? Oke. Dari tadi ngalur ngidul mulu. Enggak, tapi bener gue inget banget gitu sebelum Gua pacaran. siram kopi lo ya. Anjir. Ya gimana Putri? Jadi saya jawab atau Jadi jawab. definisi move on bagi gue itu adalah ketika gue mencoba untuk berdamai dengan masa lalu gue dan memulai hal yang baru dengan lingkup baru gue di kedepannya gimana gitu loh. Intinya ya gue udah tahu sebelumnya tuh gimana dan jangan sampai gue mengalami hal yang sama sih. Tapi sekarang lu udah berdamai dengan masa lalu lu. Udah, tapi aduh gimana ya, kok gue jadi versi gue ya. Dia kan bertanya, berhak dong. Iya. Ya lu jawab. Gini loh. Tinggal jawab aja. Iya. Goblok banget sih. Dengerin ya. Oke. Gue udah berdamai dengan masa lalu gue. Tapi kadang mungkin lu sendiri pernah ngalamin ya. Kadang masa lalu itu yang hadir ke kita gitu. Paham nggak? Iya. Enggak. Tahu. Gua ngerti kok. Dia ngerti loh. Ya udah dia. Dia ngerti loh. Iya. Bacot. Ya. Gue udah ketika kita udah mencoba untuk berdamai dengan masa lalu, tapi kadang masa lalu ini yang hadir lagi ke kehidupan kita gitu. Entah itu dalam hal apapun itu ya kan. Ya, itu kadang yang buat move on itu susah gitu. Ya, paham. Paham ya? Mungkin lu sendiri pernah ngalamin atau pernah ngerasain? Pernah kok. Ya, intinya gitu sih. Terus ya itu definisi move on gue. Oh itu lu udah segitu doang. Gantian lu berarti. Gue harus nih. Harus lah. Gue bantah omongan lu yang tadi ya. Masa lalu yang datang di masa sekarang gitu yang bikin lu susah move on. Menurut gue justru itu loh. Gimana kita cara menyikapinya? Kita menyikapi masa lalu yang datang di masa sekarang. Gimana caranya kita berdamai sama itu? Gimana cara kita menyikapi masa lalu itu? Nggak selebay yang gimana apa segala macam. Menurut gue tuh move on bukan lebih ke melupakan ya. Move on tuh lebih ke lu terbiasa. Saat lu ketemu dia pun kayak lu say hello masih udah nggak ada feel gitu loh. Ya. Itu menurut gue move on secara orang dewasa gitu loh. Bukan lu yang berusaha ngelupain apa segala macam. Menurut gue sampai lu nanti udah punya pasangan, sampai lu udah punya istri nanti atau suami, lu nggak akan lupa sama masa lalu lu. Bakalan masih ada terus di benak lu, cuma itu tuh kayak samar-samar aja gitu. Karena ketutupan sama hubungan lu yang baru ini. Iyalah. Nggak harus lu tebelin gitu loh masa lalu yang lu terima di masa sekarang. Intinya gimana lu pintar menyikapinya aja. Kalau buat gua ya, masa lalu itu bukan buat dilupain atau buat dikenang. Masa lalu tuh lebih buat diterima aja. Diterima dengan secara berdamai sama diri lu sendiri. Dan dijadiin salah satu pelajaran. Pelajaran mah emang udah pasti sih. Si Konde ngomongnya serius banget, tegas banget deh. Iyalah, kan pelajaran. Siapa Kuping. tahu kita ini kan gue kedenger sendiri dari kuping gue. Iya, maksud gue tuh kayak secara kewajibannya emang kita harus selalu belajar. Lu bagaimana menerima, bagaimana lu menilai seseorang yang dekat sama lu, bagaimana lu bisa membaca sifat seseorang yang pernah dekat sama lu. Ya lu dengan lu pernah belajar itu, jadi lu tahu ke depannya lu bakalan harus bersikap seperti apa, lu bakalan harus punya perencanaan seperti apa gitu loh. Iya, planning lah. Nah, gue gantian nih, gue mau nanya nih. Gue nggak mau nanya move on, lu pasti jawabannya nyerempet jawaban gue. Gue mau nanya, target itu penting nggak? Target tuh penting menurut gue. Why? Karena kalau udah punya target, lu tahu lu bakalan kemana dan apa yang lu lakuin dan apa yang harus lu lakuin, lu tahu karena lu udah punya target. Tapi kalau lu fokus sama target, apa lu bisa menikmati prosesnya? Kayak seakan-akan kan lu punya target nih ke depan nih, lu tuh cuma hidup buat di target itu doang. Enggak, lu nggak menikmati prosesnya. Tapi lu punya target, tapi lu harus punya tujuannya juga. Tujuan udah pasti. Tujuan tuh udah pasti. Kalau misalkan target lu tanpa tujuan ya nggak akan habis lah. Nih kalau soal target gue jawab ya, gue dari sales ya. Goblok. Kalau dari cara pandang gue ya, ilmu target. Ya. Semua orang itu pasti punya target. Apalagi gue punya target ya kan. Gue enggak.
Enggak sih, enggak semua orang punya target sih. Ya bodo amat ya buat lu berdua mah yang punya target, gak punya tujuan. Iya. Ya kalau bicara soal proses ya lu tetap harus mesti nikmatin prosesnya ketika lu mengejar target gitu. Kadang kan yang ngebuat kita gagal mencapai target adalah kita nggak menikmati proses dalam mengejar target gitu, paham nggak? Tapi lebih tepatnya lu tuh mau nggak mau lu terima sih proses itu, bukan? Iya, memang harus terima gitu. Resiko apapun itu lu mesti terima sebenarnya. Bukan menikmati proses itu. Ya terima kan, gue menikmati, maksudnya enjoy proses. Kalau bahasa retail tuh enjoy proses. Iya. Baju. Enggak, kalau gue sih lebih ke gue nggak peduli sama target ya kalau gue ya. Karena gue lebih pengen menikmati prosesnya aja, karena saat lu nggak punya target dan lu menikmati prosesnya, lu akan terus haus gitu loh, akan terus haus inovasi atau segala macem gitu loh. Jadi lu nggak berhenti di situ aja. Di saat nanti lu mencapai target lu, tiap orang kan kebanyakan berhenti. Oh, gue udah mencapai target gue nih. Gue tuh lebih ke menikmati prosesnya dengan merasa cukup dengan apa yang udah ada gitu loh sekarang. Jadi gue bisa menikmati. Gue jadi nggak fokus untuk hidup di target gue doang. Gue fokus hidup menjalani prosesnya ini, menikmati prosesnya ini. Apa tambahan lu, botak? Nggak tahu gue. Goblok. Tak botak kayak. Dia kayak udah kehabisan kata-kata nih. Iya, gue udah kehabisan kata-kata nih, Putri. Neleh. Bego, emang lu bego anjing. Ini kita mau lanjut apa gimana nih? Lanjut dong. Bebas ya. Ini kayaknya sampai 1 jam nih, special edition bareng narasumber yang tidak kita kenal, yang disamarkan Putri Tanjung. Kayaknya sih walaupun gak disamarkan, kayak spesifik gue kayak udah disebut. Enggak. Pede banget tuh, siapa yang kenal lu? Enggak, bukan masalah profesi gue kayak disebut. Enggak lah, siapa yang tahu? Enggak, lu tahu profesi gue emang? Iya, gue aja tukang beca. Tahu nggak lu profesi apa gue? Tukang beca. Bacot banget anjir, tukang beca. Lanjut. Ya, terus kalau lu punya target, lu berarti punya kalau lu mempercayai target, berarti lu punya target untuk menikah di umur berapa? Kalau gue sih 25. Emang umurnya berapa sekarang? 22. Masih lama lah. Ntar tungguin 2 tahun lagi aku ngumpulin duit. Tapi kayak umur 27, 28. Emang iya orangnya umur? Wih, gue belum lihat ya orangnya. Lupa gue. Dari mau ngomongnya ya? Iya. Kayak umur 28 ya? 30 Jalan. malah. Target nikah umur 25 ya? Iya. Ntar tunggu ya 3 tahun lagi. Menikah itu buat lu apa? Kenapa? Arti menikah buat lu? Arti nikah? Udah berat deh ngomongin nikah deh. Biasanya kan kalau perempuan itu kan kayak ya itu dikait-kaitin sama umur, yang nggak bisa terlalu tua gitu apa gimana gitu. Padahal kan kita hidup di zaman modern ya, maksudnya tuh nggak sedikit juga gitu perempuan yang menikah setelah di umur 30 karena dia menurut dia dia menghabiskan masa, dia senang-senang dulu gitu di masa sendiri dia. Iya. Ya kita kan hidup di zaman modern. Mungkin kalau dulu ya perempuan itu di target umur masih banyak. Cuma kalau sekarang kayaknya nggak juga deh. Iya, apalagi kan tadi kan ada yang cerita kan kalau yang tadi itu alasan dia menikah itu karena umur ya kan. 2 omongan tetangga. Makanya gue aneh gitu. Gue aneh lu nikah karena ketakutan sama umur pertama. Kedua, ya sama omongan-omongan negatif tetangga gitu. Kenapa gitu lu kenapa lu harus fokus sama 2 hal itu? Padahal kan kebahagiaan lu itu bukan mereka yang ngatur. Kalau menurut gua menikah itu lebih dari soal itu. Iyalah. Menikah itu lebih ke lu menemukan seseorang yang tepat. Aduh. Kalau bagi gua menikah itu bikin dede. Itu doang pikiran. Blok. Iyalah. Enggak serius. Lu kalau lu berpikir soal target umurnya apa segala macem, menurut gua nggak ada habisnya, men. Lelaki tuh nggak ada masanya ya. Nggak ada masanya. Lelaki tuh nggak ada. Kalau kita lelaki, nggak tahu kalau perempuan kan. Iya. Enggak sih tuh... kalau perempuan, ya ibaratnya kan kalau misalkan lu targetin kayak umur lu, kayak misalkan gua tadi ngomong 25, dan gua juga kan nggak tahu sebelum gua 25 gua
udah dipanggil sama kuasa atau gimana? Enggak, tapi berat banget anjir. Gue udah malas Ngerti nggak? ngebedain. Waduh, jangan nyanyi basis lu. Enggak nih, misalkan lu enggak sesuai target lu bakal kecewa gak? Enggak sih, Enggak kan? enggak. Ya gue Jadi- fokus sama tujuan gue yang lain aja. Iya, maksud gue tuh kayak perempuan sekarang kayaknya nggak terlalu harus gitu ya. Lu menargetkan umur. Tapi Iya, kebanyakan sih panik. Kenapa? Gengsi ya. Anxiety. Anxiety apa tuh? Anxiety itu gejala panik. Gejala panik, anxiety. Panik. Dengar kayak apa keluarganya kalau udah kumpul-kumpul kapan nikah bla 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 gitu. Bukan kayaknya lu lebih ke kalau misalkan lu nih ya, kalau misalkan lu menikah karena omongan tetangga atau omongan keluarga apa segala macam, tuntutan keluarga apa segala macam, lu lebih ke mengenyangkan ekspektasi orang lain dan Iya, dibanding betul, kenyamanan lu betul. sendiri gitu loh. iyalah. Kayak malah nggak jadi apa yang lu mau ya. Tapi Iya. kan pada saat lu punya masalah kan mereka nggak mau tahu juga. Iya. Tapi Ngapain? kenapa? Kenapa sih lu Put mau? Kenapa gue? Oh, bukan lu ya? Kirain ini ngomongin lu loh. Bukan ya. Kenapa gue? Jadi soal menikah sebenarnya nggak harus ada Lu sendiri potongan umur sih. lu sendiri punya target. Target apa? Iya, Nikah. nikah gitu. Kalau gue sih prinsip gue nikah, gue perasaan udah pernah cerita sama lu dah. Target gue nikah. Enggak, emang lu kenal sama gua? Kita kan udah saling kenal. Bego lu aja Kan lu depan ceritain. tolong. Lu kan host sama co-host gitu loh. Iya. Masa Emang suara kita sama ya? Dia Enggak, bilang suaranya sama lu. suaranya beda sih. Enggak. Lu apa? Gua enggak inget dah. Lu cerita apa ya? Gini. Lupa gua. Gini, gua sih pengennya nggak maksudnya ini ya, maksudnya nggak buru-buru juga sih, maksudnya baiknya tuh ya sebelum gua tua nanti ya minimal gua udah nikah lah di umur-umur yang sekarang gitu, maksudnya di 20-an kayak gini. Karena apa ya? Aduh, jadi sedih nih gua bahasnya. Jangan sedih. Ya, gini deh. Maksudnya itu ya, maksudnya. Dengerin dulu. Oke. Gua kan ditinggal bokap kan pas gua SD ya. Ya. Gue ngerasain sosok ayah itu atau sosok bapak itu ketika selama gue kecil sampai gede dewasa sekarang tuh kerasa banget gitu pas gak ada bokap gitu loh. Lu jelas nih ya, ditinggal bokap kan yatim. Kalau gua kan waktu kecil itu SD selama 6 tahun gua tinggal sama nenek gua, enggak sama orang tua gua. Beda Gua feelnya enggak, maksud gua tuh gua hitungannya semi yatim bukan ya? tai anjing. Kayak misi mau rangkir lu. Ini gue lagi sedih cerita Oh, gini. iya. Gimana sih lo? Males gua. Iya deh, maksud gue tuh gimana ya? Gue jujur ya, gue tuh pas gue SD, SMP, SMK, gue iri gitu ngeliat temen-temen gue kan ngambil rapot yang datang bapaknya segala Iya. macam, dijemput bapaknya, terus mereka kerja dapat gajian, bapaknya seneng gitu ngeliatnya anak gue kerja nih segala macam bla 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 bla. Gue nggak ngalamin itu, nggak ngerasain itu gitu. Maksud gue tuh, gue pengen tuh nanti anak gue nanti tuh tetap ngeliat gue gitu, maksudnya ya makanya gue pengen gue sehat-sehat terus lah ibaratnya. Ya pasti semua orang juga pengen sehat lah. Iya, maksudnya gue tuh menghindari menikah tua karena gue kan umur gak ada yang tahu ya. Gue nggak Ya. tahu di umur berapa gue dipanggil sama yang maha kuasa ya kan. Ketika gue menikah umur tua, ternyata gue penyakit sakit-sakitan ya kan segala macem. Anak gue ngerasain hal yang gue rasain juga gitu. Gue nggak mau gitu. Enggak sih, kalau gua optimis aja sih. Tai anjing lu. Selama lu selama lu masih berbuat dosa, Tuhan tuh adil, bakalan kasih umur lu yang panjang sampai lu taubat gitu, sampai lu menggugurkan kebanyakan dosa-dosa ya, lu. orang yang banyak dosa tuh kayaknya umur lebih panjang deh. Nah, Mari kita berbuat dosa. iya, itu formulanya satu. Kalau lu pengen lihat anak lu sampai gede, terus lu berbuat dosa, oke? Iya. Matinya gue lebih sengsara anjir. Karena lu kan dikasih tuh waktu terus untuk beribadah yang lebih banyak. Iya ya. Iya. Sampai saatnya lu kena hidayah ya. Berarti nih, Iya, gua iya, ngambil kesimpulan itu, cinta itu soal pilihan, tapi kalau untuk jodoh itu soal ketentuan. Anjay. Iya. Benar banget. Iya dong. Dia sambil baca lagi tau. Enggak lah. Mana gue baca, bego. Lu
lu bisa memilih lu menikah sama siapa, tapi lu nggak bisa memilih lu mencintai siapa. Ya. Cok. Aduh, Berat pembahasan. berat ya, berat banget pembahasan dari dia nih. Siapa sih anjir? Rian. Enggak, gue Rian. ada beberapa gue pun kemarin gagal di hubungan tuh karena ya itu mungkin perempuan gue itu ya apa sih, mantan gue itu lebih ke menargetkan. Oh iya, itu gue tahu itu. Berapa untuk menikah gitu ya. Dia menargetkan, mempersiapkan Iya. semuanya. Menurut gue nggak ada lelaki yang nggak berusaha untuk menyenangkan seseorang yang disayangi. Pasti. Tapi kenapa sih beberapa perempuan nggak bisa sabar gitu? Iya. Kenapa sih Put? Iya. Kenapa? Iya. Kenapa beberapa perempuan tuh nggak bisa sabar untuk ngebiarin lelaki ini melalui prosesnya dulu gitu loh. Nih. Menurut gue. Tar lu. Nyambung nih ya ke soal masa lalu gue ya. Entah itu siapa yang tahu ya kan. Tahu dah, gue potong dah. Soalnya gue pernah denger nih, gue lupa dari siapa. Coba gue pernah denger nih. Iya. Lelaki yang udah menikah itu, dia sama aja mati. Ngerti gak lo? Mati. Paham gak? Iya, paham gak lo? Maksudnya mati? Jadi semua ego dia tuh harus dilunturin. Ya. Iya benar. Saat dia udah memiliki pasangan, beneran. Saat dia udah menikah. Apalagi, enggak deh, lelaki itu setengah mati saat dia mempunyai istri. Dia benar-benar mati saat dia mempunyai anak. Iya. Nanti kutu. Jadi itu udah kebebasannya berkurang. Iya. Nggak sih, emang itu udah konsekuensi lelaki sih menurut gua. Dia harus merelakan waktunya untuk keluarga, untuk lebih banyak ke keluarga saat dia udah berkeluarga ya. Tapi tadi itu tadi lu tanya apa sih? Kenapa wanita nggak apa? Kenapa wanita tuh nggak mau nunggu ya apa? Nggak mau sabar. Ya kenapa wanita nggak mau sabar ya karena gue ngalamin juga itu ketika gue dituntut untuk mencari kepastian ya kan segala macem lah atau apalah ya kan. Karena ya bener yang lu bilang, lelaki tuh pasti bakal ngelakuin apapun itu demi lu lah, ibaratnya dengan orang yang dia sayang gitu. Cuman kan nggak prosesnya itu kan nggak secepat itu gitu loh. Lelaki itu pundaknya 4 coy. Iya, kita pasti berusaha gitu. Lelaki itu pundaknya 4. 2 untuk keluarga yang membesarkannya, 2 lagi nanti untuk keluarga kecilnya. Tapi menurut gua bukan dari masalah sabar atau enggak sabarnya sih menurut gua tuh. Itu masalah dari dia emang punya pertimbangan sebelumnya. Kalau misalkan emang ada, ya gua ngeliat dari cerita lu berdua aja deh. Yang satu ya gimana ya? Cerita apa nih? Tadi yang kita omongin. Oh iya. Gitu. Ya gimana lu gitu? Gimana gitu? Terus Oke. Lu kan bilang tadi katanya lelaki mana sih yang nggak mau mempersiapkan bla 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 gitu kan. Itu lebih tepatnya bukan masalah dia nggak sabar, karena emang sebelumnya dia udah punya pertimbangan, dan pertimbangannya bukan cuma lu doang. Kayak misalkan lu nggak ada kepastian nih gini, dia udah muak atau nggak gimana gitu kan, atau nggak emang dia udah nggak mau sama lu, jadi dijadiin alasan itu supaya dia nggak sabar gitu loh. Enggak, gue setuju sih sama istilah dia tuh udah muak karena dia udah punya ketentuan sendiri gitu loh. Nah itu dia. Bukan karena faktor itu sih. Lain dari faktor adanya orang lain ya itu fak lah, itu nggak tahu lah. Maksud gue tuh lebih ke. Tapi emang itu salah satu bisa jadi pertimbangan dia emang sebelumnya, dan emang ya bukan alasan gak sabar tuh, ya cuma dijadiin alasan aja gitu. Iya, gue paham. Cuma kayak ini loh, contohnya loh, ada yang ngebantah kalau orang selingkuh tuh ya udah selingkuh aja, nggak ada faktor-faktor penentu. Tapi menurut gue orang selingkuh mempunyai faktor sih. Gue bukan membela orang selingkuh, tapi emang
faktor itu wajar karena dia selingkuh karena faktor-faktor tertentu gitu loh. Karena ada faktor-faktor itu sendiri. Nggak mungkin dia selingkuh secara sadar, secara nggak sadar nggak mungkin. Dia secara sadar karena dia punya faktor-faktor penentu tersebut. Balik lagi. Dan dia tahu risikonya ya ketika dia ngambil jalan untuk selingkuh ya. Kadang ada yang tahu dia udah punya perhitungan. Ada yang nggak tahu. Dia udah punya perhitungan gitu loh. Makanya gue nggak menyalahkan orang selingkuh karena faktor-faktor tertentu. Gue setuju orang selingkuh karena faktor-faktor tertentu karena kadang dia orang yang bukan tipikal penyelingkuh, tapi dia selingkuh karena faktor-faktor tersebut lah, entah itu udah muak sama pasangannya atau apa segala macem. Banyak faktor gitu loh. Kayak nggak adanya kepastian atau apa gitu loh. Gue setuju sama itu. Nggak ada duit. Lu itu anjing. Mau duit berapa ya? Tai. Ya kalau misalkan emang dia pun kayak sayang cinta banget sama lu, ya mau seberapa pun lama dia nungguin lu, dia bakal nungguin sih kalau menurut gue. Itu tergantung kesepakatan sih. Iya sih memang. Tergantung kesepakatan masing-masing. Misalkan apa ya? Misalkan dari awal itu nggak ada kesepakatan untuk ya misalkan si cewek juga bakalan muak kalau misalkan si cowok cuma bisa bilang sabar cuma nggak ada hal yang bisa ngeyakinin dia gitu loh apa yang akan dia terima atas kesabarannya itu. Tapi ada kok yang udah meyakini tapi dia tetap ya gue muak lah udah kayak gitu. Ada sih. Ada. Dan si cowok ini lagi berusaha dan dia udah ngeyakinin juga ke si perempuan ini. Ya memang perempuannya aja udah muak kali. Kok trigger ya? Mampus. Ya kita kayak gini harusnya netral lah maksudnya. Ya gue nggak cerita siapa ya. Iya. Memang kan kadang tuh kan cara pandangnya laki-laki sama perempuan kan beda ya. Iya. Cuman diambil positifnya aja lah, baik apa yang gue bilang sama si Rian bilang. Gue juga ngasih bocoran soal pandangan perempuan ke laki-laki sih menurut gue. Iya, tadi gue sempet diem tuh tadi memikirkan sih. Emang lu punya pikiran? Gue ngasih bocoran aja. Apalagi temen lu kayaknya yang lain gak pikir. Siapa anjing? Gak tahu siapa. Ya siapa tahu temen lu yang lain emang gak ada yang mikirin sama sekali kan. Oh iya. Gitu. Ya udah, ini udah panjang banget sebenarnya pembahasannya. Ya, apalagi tadi sebelumnya kan udah berjalan juga ya. Ini hampir 50 menit sih, hampir 1 jam kayaknya. Dan thank you banget sih sebenarnya udah bisa ditemenin sama Putri yang tanpa nama ini, narasumber kita ini. Udah mau luangin waktunya ya, berbagi cerita sharing. Karena kan mungkin apa yang kita alamin beberapa orang pernah ngalamin juga ya. Pernah ngerasain juga gitu. Ya. Jadi mungkin sekian sampai sini kali ya. Terima kasih atas waktunya. Oh iya. Next juga kalau misalkan diajak lagi mau lah ya. Ya, gue juga makasih banget lah buat kalian berdua. Iya. Sorry nih kalau ganggu waktunya nih. Kayak kita nanti ini udah open donasi deh untuk yang mau cerita-cerita. Boleh. Kita bisa dong. Oke. Paling sampai situ aja ya. Terima kasih ya. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, sehat-sehat, stay safe. Iya. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.